Orang yang seperti yang tadi saya cerita, pasti hidupnya tidak di dalam ketenangan. Contohnya Kain itu ya, jadi nggak tenang. Karena apa? Persembahannya tidak diindahkan, timbullah iri hati. Kenapa adik saya diindahkan? Hidupnya tidak dalam ketenangan. Padahal ketenangan adalah sumber kebahagiaan sejati. Saya udah bahas ini nih ya. Susah happy. Orang yang model kayak tadi itu, saudara harus buang nih hari ini, ya. Tapi ada siasatnya, oke? Nah, coba kita baca Amsal 14:30. Saya masih bahas tentang iri hati. Saudara mau hidupnya tenang kan? Ya, hidup udah enak-enak, nggak lihat tetangga. Mungkin hidup saudara di hutan, satu hari saudara pindah ke satu komplek. Lihat kiri kanannya, timbullah iri hati, hidupmu jadi kagak tenang. Ya, lihat, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ternyata iri hati bikin saudara sakit, fisik, kejiwaan, lain-lain tuh. Tulang jadi busuk, saudara bisa bayangkan. Ya, nah jadi hidup dalam tekanan. Minggu lalu saya membahas tentang orang yang tidak bisa menikmati hidup itu adalah orang yang terjajah hidupnya. Dengan apa? Pekerjaan. Di mana dia harus bangun pagi, pulang jam sekian, nggak bisa seenak-enaknya. Sepertinya saudara terjajah, tertawan. Tapi saudara sudah saya ajarkan kiatnya ya. Walaupun seolah-olah saudara terjajah dengan pekerjaan sehari-hari, kesibukan sehari-hari, baik dia kerja, sekolah, ya bayangkan tuh, pagi-pagi harus berangkat, pulang juga mungkin macet-macetan, penuh perjuangan, sepertinya saudara terjajah. Saudara tahu nggak, iri hati, mementingkan diri sendiri, iri hati itu saudara terjajah bukan dari luar ke dalam. Dari dalam saudara tuh, dia ngikat saudara, bikin saudara nggak happy. Siapa di sini yang mementingkan diri sendiri, hatinya bahagia? Ada nggak? Ih, muka lu ceria banget, senyum melulu. Iya, gue lagi iri hati. Bisa? Nggak bisa. Saudara tahu kan, iri hati itu satu benda yang bikin saudara sengsara. Pertanyaan saya, kenapa saudara nggak mau buang ya? Ngeganggu, ngegrecoki, kok dikantongin? Tahu ini tidak bisa bikin saudara bahagia. Loh, kok nggak mau saudara buang? Karena kodrat itu ya. Nah, saudara harus nangkep ini ya. Jadi hidup dalam tekanan bukan dijajah dari luar, tapi dari dalam diri sendiri, ya. Sehingga mengalami apa? Letih, lesu, dan beban berat. Bukan karena pekerjaan. Berkutat dengan kemacetan, pergi macet, pulang macet, sehingga muka saudara jadi letih, lesu, lelah, berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat karena kondisi hati. Ada orang model gini nggak? Susah bahagia, ya. Maka Tuhan menawarkan sesuatu. Matius 11 ayat 28. Jadi apakah orang yang hidup dalam tekanan yang tadi saya katakan bisa bahagia? Susah. Dijajah, dikukung dari dalam loh. Ya. Saudara tahu lah ayat ini. Ya, ini bukan saudara habis macul, mikul, capek, terus Tuhan bilang datanglah kemari. Kagak, bicara hatimu yang capek, lelah, berurusan dengan mertua, kakak ipar, mantu dan lain. Jadi capek, namanya pegel hati. Saudara tidur, bangun tidur rasanya capek, padahal nggak kerja apa-apa. Yang capek apanya? Hatimu. Jadi Tuhan tidak menghimbau orang yang habis macul, habis nyangkul, dia capek, disuruh kemari. Tangkap ini. Dikatakan apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Bukan karena pekerjaan sehari-hari. Hatimu capek. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29 ya. Ini yang saudara harus punya. Salib. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku banyak doa menyembah Tuhan. Salah ya? Apa? Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan
jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan adalah kebahagiaan sejati. Ini yang orang cari. Ya, ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, ketika saudara dapat tekanan, saya lihat ada 3 hal orang-orang lakukan. Biasanya saya lihat ya. Pertama adalah dia terkukung, terjajah, baik dari luar maupun dari dalam. Dia itu disimpan di dalam hati, ditekan ke dalam hati. Namanya tekanan batin. Ada yang seperti itu, mau berontak kagak bisa. Gua numpang di tempat ini. Udah saudara ngebatin. Betul nggak ya? Ya? Ditekan, ngebatin. Contohnya ya tadi Kain. Kain jadi ngebatin di ayat yang Kejadian 4 ayat 6 firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Karena tekanan batin. Urusan kenapa? Persembahannya tidak diindahkan, ya. Saudara mungkin tertekan dengan apa? Harga dirimu tersentuh. Siapa di sini harga diri tersentuh, akhirnya tertekan, jadi nggak bahagia. Jadi orang ketika tertekan, pertama dia lakukan disimpan di dalam hati, ngebatin ya. Sakit lu saudara, percaya nggak sama saya ya. Yang kedua, dilampiaskan dengan cara apa? Ya banting barang, bubrak gitu ya. Ada yang seperti itu? Piring dibanting, ada ya? Mungkin ibu pernah ngalamin ya? Ya. Ada yang begitu? Dilepaskan dengan apa? Dilampiaskan dengan dibanting itu ya. Kalau Kain dengan cara apa? Ngebunuh. Itu ya, dilampiaskan dengan banting barang. Kalau Kain adalah ngebunuh. Ini makanya saudara harus hati-hati. Nah, saudara harus dilepaskan dengan cara disalurkan, curhat ke Tuhan. Ini yang benar. Kalau saya lakukan seperti itu ya. Kalau saya merasa ada yang terganggu di dalam hati saya, firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Coba Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Malam saudara mau berdoa, kenapa saya nggak bahagia ya hari ini? Ada apa? Nah, saudara selidiki itu. Curhat ke Tuhan. Saudara disadarkan oleh Roh Kudus ya. Mungkin ada kesombongan, tadi ya salaman gak disenyumi, buang muka seolah-olah, ya misalnya. Saudara curhat sama Tuhan. Kalau saya caranya begini. Ajak ngobrol. Saudara tahu nih, dalam hati saudara ada si iri hati dan si sombong. Ajak ngobrol dengan cara sentimen. Sentimen saudara tahu nggak? Oh iya, saya ada tinggi hati. Ngomong, bong, ya si sombong nih. Lu ngapain ya ada di hati gua? Lu tuh bikin gua sengsara. Sudah aja ngomong begitu deh. Tinggi hati, nggak layak lu di situ, di sini di hati gua gitu. Misalnya iri hati bikin saudara nggak ada sukacita, ngomong. Nah, iri hati kan, iri. Lu ngapain sih di sini? Ngegrecokin hidup gua, lu jadi nggak bahagia. Ngomongnya seperti itu. Coba saudara boleh praktekin, karena saya pernah seperti itu. Kenapa saya nggak sejahtera ya? Oh iya, saya selidiki dong dalam hati yang paling jujur, dan saudara harus terbuka di hadapan Tuhan. Nanti saudara bisa tercengang-cengang sambil mengeluarkan firman Tuhan 1 Korintus 3 ayat 16-17. Saudara harus menganggap bahwa iri hati, kesombongan itu sampah. Lu tuh nggak layak lu di sini, Bong. Iya, mudah-mudahan nggak ada yang namanya abong nih. Si sombong gitu. Lu mah bener-bener deh sampah busuk, ngapain lu stay di sini? Terus ucapin ini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam hati saya cuma ada roh Allah, bukan roh iri hati, roh tinggi hati. Terus 17-nya, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saudara sambil ucapkan, lu tuh siapa? Dan sampah ini tidak layak untuk ada di dalam hatimu, di mana tubuhmu adalah bait Allah. Tuhan sudah beli, dibayar lunas dengan darah Yesus. Ucapkan itu.
Jadi ada kekuatan untuk menangkis si sombong dan iri hati. Nangkep ya? Saudara, setelah saya menyampaikan pesan Tuhan ini, saudara bisa menangkap nggak betapa sukarnya saudara keluar dari lingkaran setan ini, ya, benih dosa ini. Nah, itulah di mana kita perlu juru selamat. Tanpa Tuhan Yesus, kita nggak mungkin bisa masuk ke surga. Tanpa Roh Kudus, kita tidak mungkin bisa mematuhi apa yang firman Tuhan katakan. Ya, keluarkan ayat penutup. Pemain musik boleh. Yehezkiel 36. Nah, saya baca dulu entar. Jadi manusia tidak dapat lepas dari hal itu, dia harus jadi ciptaan baru ya. Roma 8 dulu ayat 13. Ya, udah keluar. Nah, sebab jika kamu hidup menurut daging, apa itu? Iri hati, dengki, ya itulah kesombongan dan lain-lain. Kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, hurufnya kecil apa huruf besar? Huruf besar, berarti Roh Kudus yang memampukan kamu. Oleh Roh kamu, jadi kerjasama, mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Tanpa ada join dengan Tuhan, dengan kekuatan sendiri, saudara coba mau ngatasi dosa-dosa yang tadi saya katakan, nggak akan bisa. Ya. Ayat 9, Roma 8 ayat 9. Cepat. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Apa tuh? Iri hati, dengki, dan lain-lainnya itu ya. Melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus. Saudara milik Kristus ya. Berarti ada roh Tuhan yang kudus di dalam hatimu. Yehezkiel 36 ayat 27. Ayo baca ini. Perhatikan baik-baik. Yehezkiel 36 ayat 27. Yehezkiel. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanmu, dan tetap berpegang pada pelaturan-pelaturanku dan melakukannya. Yehezkiel 36 ayat 27. Saudara nangkap ini? Jadi saudara bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saudara bisa itu karena ada roh Tuhan. Tangkap ini, baca ini, perhatikan baik-baik. Ya. Saya tutup dengan, saya baca di satu artikel, statementnya begini. Kita harus berhati-hati terhadap orang yang, kalau menurut saudara kita harus hati-hati sama orang apa? Apa? Ya nggak apa-apa, salah juga nggak didenda. Kita harus hati-hati dengan orang? Hah? Apa? Berserah. Karena udah saya sampaikan, kita harus berhati-hati terhadap orang yang selalu mengalah. Ketika dia mengalah, dia sedang menyerahkan urusannya yang hubungannya dengan konflik dengan saudara itu kepada Tuhan. Makanya saudara harus hati-hati loh. Jadi kalau dia ngelawan, saudara harus puji Tuhan. Berarti lawan lu tuh cetek. Dia begitu dia ngalah, itu tandanya dia lagi menyerahkan urusannya kepada Tuhan. Dan saudara berurusannya bukan sama dia lagi, urusan saudara sama Tuhan. Tangkap ini ya. Makanya orang yang bisa mengalah itu orang yang rendah hati. Tangkap ya. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus ya. Yang bertugas dengan barang fana